Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya lah sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan CGP. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Cigelis yang sudah bisa berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk susunan acara kali ini ada beberapa, di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga presentasi diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Bapak Opik Hidayatrian, yang keempat tanya jawab, kemudian refleksi, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cigelis. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mereka puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita bisa berkumpul ya tanpa dalam acara presentasi ya budaya positif ya dalam rangka menyuksarap ya, guru penggerak. Kalau sekarang tulis chatnya ada ya, nanti itu dihilangkan. Salawat salam mudah-mudahan dibawakan pada junjungan kita bisa Muhammad Bapak Ibu Guru ya, tidak bisa sebutkan lah jabatannya ya. Yang penting seperti yang saya hormati, saya hargai ya. Terima kasih ya telah hadir dalam forum ini, karena memang ya forum ini sangat penting juga di era kebijakan pendidikan nasional saat ini. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat juga untuk kalian ya yang lolos. Karena apa? Apabila ada guru yang berkesinambungan dari sekolah itu CGP, nilai kita dalam PMM naik ya Pak ya. Kemarin masih ada yang tulis, sekarang udah biru. Ya kalian. Jadi sekarang udah biru naik. Jadi ke sekolah juga dampaknya ada. Jadi bukan hanya untuk kalian saja. Tahun kemarin Umar, sekarang kalian, mungkin Pak Dede ya Pak Dede, kita siap-siap. Pak Dede siapa lagi? Pak Dede, selamat ya bertiga. Bapak sangat mendukung karena ini penting juga untuk sekolah ya, dan memang konsekuensinya ini harus banyak bertemu ini ya, tapi mau gimana karena kita keluarga ya, dan ini bukan hanya untuk yang bersangkutan tapi untuk sekolah juga, mau tidak mau Bapak dukung. Atau Bapak bisa Bapak sebatu Bapak kan Bapak dukung buat tiap bertemu deh kudu ayah deh bergamping kudu ada yang pikir lihat tapi gimana dari kemajuan sekolah, kemudian dibekali ya Bapak dan Ibu Guru, ya harus siap dalam konsekuensi gitu ya. Makanya ya kita dan ikhlas aja lah, mulai jadi ibadah pemberian-pemberiannya aku materi ya, boro-boro jadi pikiran seorang gesek gitu, ataupun kudu kemana kira gitu ya, yang pertama sajalah ya. Mari kita sama-sama Allah subhanahu wa ta'ala sobat saling mengingatkan dan kebaikan ya. Dan mudah-mudahan hari ini lancar, sukses kalian ya, saya berdoa terus. Mungkin itu saja. Selamat ya, terima kasih perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas sambutannya. Mudah-mudahan bisa dijadikan motivasi oleh kita semua untuk terus semangat dalam mendidik putra-putri kita dan untuk menyukseskan kegiatan perpisahan dan kenaikan kelas nanti.
Kegiatan selanjutnya adalah presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Opik Hidayat Rian. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ciglis, Pak Syamsul Basir SPD MMPD. Semoga beliau selalu sehat dan bahagia selalu. Bapak Ibu guru semuanya yang sangat saya hormati dan saya banggakan, terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Ciglis. Baik Bapak Ibu ya, kayaknya dari pagi kayaknya udah capek sampai mau siap ya. Kita udah jam 11 ya, baru kita mulai. Tadi ada aktivitas yang kita lakukan. Sekarang kita pertama, salah satu kebutuhan dasar manusia itu apa kira-kira? Kebutuhan dasar manusia aktualisasi diri. Ya, berarti itu penguasaan ya Pak ya. Oke. Ada lagi, ada yang sangat suka dengan kebutuhan itu. Kita membutuhkan kesenangan. Kalau pasti yang itu yang pertama, bertahan hidup, ya, rasa diterima, kebebasan. Dari situ adalah kesenangan. Baik, selain murid juga kita sama sebagai manusia biasa butuh kesenangan. Dan kita akan pertama coba minta bantuan Bapak Ibu semua ya, ice breaking ya. Kalau ice saya juga kurang paham. Kalau ice itu apa kira-kira? Es. Kalau breaking apa? Memecahkan. Hari ini kita akan memecahkan batu es. Padahal coba itu artinya kiasan ya. Berarti kalau batu es dipecahkan itu akan menjadi apa? Cair ya, supaya Bapak Ibu tidak tegang. Ya, mencairkan suasana untuk anak-anak kita juga ya. Apalagi kalau sudah jam terakhir pasti wajahnya semuanya tegang. Jangan sampai nanti anak-anak kita ada yang tegang sampai dia pingsan atau apa ya. Jadi kita mulai dengan ice breathing ya. Silakan Bapak Ibu minta bantuannya. Saya mohon bantuan Bapak Ibu. Saya tidak bisa memecahkan es sendiri, butuh bantuan dari Bapak Ibu semua. Tolong ya. Kita lihat. Karena batu es biasanya dari kulkas ya. Di situ ada kebo. Ya. Mungkin Bapak sudah kenal ya, Ibu, Bapak Ibu semua dengan kebo. Kenapa saya tidak contohkan paus? Karena tidak kontekstual ya. Yang kontekstual itu karena Bapak pasti pernah tahu dengan kebo. Pernah tahu dengan kebo? Tahu pernah naik? Oh pernah. Itu luar biasa. Itu pengalaman nyata. Ya, jadi contohkan ke murid kita hal-hal yang mereka pernah alami. Jadi jangan sampai saya membuat beruang kutub. Kita belum pernah ketemu dengan beruang kutub langsung, ya. Tapi kalau kebo, apalagi mau musim kurban ya, banyak. Tadinya mau lihat kambing terlalu kecil, kambingnya ya. Tapi kalau kebo gede. Minta bantuannya kira-kira bagaimana cara memasukkan kerbau ke dalam kulkas? Kerbaunya diganti memangnya jadi nama kerbau. Kerbaunya diganti. Bukan, karena kulkasnya diganti jadi nama kerbau. Kok jadi nama kerbau? Perasaan saya es breaking ini bukannya cair tapi saya pusing. Kenapa diganti? Ayo, gimana? Oke, buka kulkasnya terus. Kenapa bisa Pak ya? Kerbaunya di. Iya Pak? Iya. Oke, seperti itu ya. Ya udah, nanti saya bantu jawab ya. Ya udah, masukkan saja kerbaunya ke dalam kulkas. Ya sudah, masukkan aja Bu. Nggak usah dipikirkan. Jadi fokusnya bagaimana kayak gitu?
Iya, jadi intinya berpikir saja sederhana. Jadi jangan dibuat berat di awal itu. Hai kebo gede, kedepannya kumaha. Berpikir sederhana aja. Masukin aja kebonya ke dalam kulkas, buka, masukin kebonya, tutup. Sudah gitu. Jadi pesannya ya bisa Bu. Namanya juga berpikir sederhana aja. Jadi jangan dibuat rumit dulu. Buat sederhana nggak usah bikin pusing gitu di awal. Iya, Pak ya. Terima kasih ya. Betul yang masuk logika dari Bapak. Cuma di sini pesannya adalah berpikir sederhana. Ya. Oke, karena sebab ada cerita belakangnya ini Pak. Kalau disebelin kebunnya ceritanya akan berbeda. Bisa ceritanya ujungnya ngariung nanti. Nanti saya bingung ya kalau ujungnya ngariung ya, atau bagi kurban ya. Iya. Terima kasih Bapak ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya nih, kasihan ya, mungkin tidak ada. Bagaimana cara menghadapi monyet? Mungkin sudah kenal juga ya dengan ini. Siapa namanya? Ada yang tahu? Oke ya, ini adalah yang paling populer di daerah kita. Saya ambil yang paling populer karena di kita ada taman ininya ya, taman safari kita di Ciherug. Nah di situ orang berbondong dan berkumpul ya. Sekarang minta tolong lagi, bagaimana cara memasukkan monyet ke dalam kulkas? Keluarkan kerbaunya, masukkan monyetnya. Tepuk tangan berarti pintar. Keluarkan monyetnya, keluarkan kerbaunya, masukkan monyetnya. Emang kalau langsung dimasukkan kenapa? Kan nggak muat. Terus karunya duaan, apa sama monyet kan bisa ribut. Jadi keluarkan dulu aja kebunnya, masukkan monyetnya. Kan ada 2 pintu. Ya Pak Adam jangan dijawab dulu kalau Pak Adam ya, jangan ikut-ikutan dulu ya. Yang ini di atas ada 2 pintu kan? 2 pintu di atasnya buat es campur. Jadi kalau jangan diganggu yang atas buat es campur. Gak usah Bapak gak usah mikirin ada berapa pintu. Gak usah, bikin masukin aja ya. Gitu aja ya. Oke, berikutnya. Raja hutan ya. Kalau raja singa penyakit Pak ya. Raja hutan mengadakan rapat pemilihan pengurus, mungkin dia kepala pemuda RT RW. Siapakah yang tidak hadir? Kenapa Pak? Oh ya, monyetnya tidak hadir. Jadi karena monyetnya ada di dalam apa? Sama monyet. Oh kan ini mengalir diundang Pak, ada surat undangannya bebas. Jadi aman, semua binatang di hutan itu diundang untuk rapat ya, untuk rapat pengurus ya, sehingga mengundang semuanya. Yang tidak hadir katanya siapa? Karena dia belum ada yang mengeluarkan. Kalau nanti Pak Dede monyet dikeluarkan di kulkas ya, supaya dia ikut rapat ya. Tolong ya, Pak Dede jangan ikut dulu ya. Oke, coba pada kita cek yang lain ya. Oke, berikutnya kita sengaja saya panggil nama Robert karena saya terkenang dengan nama ini ya. Selalu Robert itu ya. Robert itu nama umum. Robert ingin menyeberang sungai, tetapi sungai itu penuh dengan buaya. Apa yang harus dilakukan oleh Robert? Doa, bagus. Nanti aja ya, terakhir nih Bapak. Membuat jembatan, punya ide Bapak, berdoa ya, bagus. Memang kita harus berdoa dari awal berdoa. Tapi saat berdoa dipacok buaya lain lagi ceritanya ya. Innalillahi, bisa. Membuat jembatan bagus sekali, tapi kayaknya lama gitu ya. Kalau kan ada ide, bagian karena ada buaya nih. Naik pesawat, iya, luar biasa. Ibu? Oh iya, buatannya di situ, buaya di sini baris. Saya mau jalan, ya. Ternyata buayanya bisa nurut gitu ya. Apalagi? Tidak ada ya. Ya udah, kayaknya tidak ada yang tepat itu jawabannya. Ya tinggal lewat buaya ini ke rapat. Oh betul, pintar ini ya, Pak Adam ya. Berenang saja. Karena buayanya kan semuanya sudah rapat.
dengan raja hutan ya. Jadi nggak usah pikir pusing ya. Semua binatangnya sedang rapat dengan raja hutan. Jadi tinggal menyeberang saja ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah banyak ini ya. Jadi harus kita alasannya kita teliti dengan cerita yang sebelumnya ya. Baik, ini kurang lebih ya. Mana tepuk tangannya dulu Bapak Ibu? Oke, itu tentang ice breaking ya. Selanjutnya kalau sudah ice breaking, kita lanjut ya ke materi yang akan saya sampaikan tentang aksi nyata budaya positif. Oke. Budaya positif, budaya positif. Minta masukan dulu kalau disebut budaya positif itu yang seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Budaya positif, kebiasaan yang baik ya. Oke, kebiasaan yang baik. Oke, kita lihat di sini kurang lebih ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin ya. Inilah dengan makna disiplin, teori kontrol dari Dr. William Glasser ya tentang control theory yang kemudian berkembang dengan choice theory ya. Oke, di sini kita lihat. Di sini dikatakan bahwa ilusi, kita itu selalu berilusi. Guru kepada murid itu berilusi ya, berhayal biasanya. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut itu memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan dalam terhadap perilaku yang tidak disukai. Contohnya ini aja. Saya memegang sebuah benda. Bapak Ibu penasaran dengan benda yang saya pegang. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk membuka genggaman di tangan saya? Kira-kira Pak, Bu, mau apa kira-kira? Ingin melihat genggaman yang saya pegang. Apa yang akan Bapak lakukan? Meminta dibuka. Dengan kata-kata apa biasanya Pak? Atau hanya biasa aja? Dibukakan dong gitu. Tidak ya. Selalu kita dengan mungkin kadang-kadang memohon, kadang-kadang memaksa atau apa, tapi kontrol itu sesungguhnya ada pada diri kita. Jadi yang bisa membuka itu adalah diri kita, ya, walaupun dipinta oleh orang lain, ya. Itu adalah guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Jadi kemungkinan tersebut yang menyadari bahwa perilaku tertentu itu bisa menjadi tergantung terhadap pendapat guru dan lain. Jadi kadang-kadang ada mungkin yang disiplin positifnya dengan apa? Dengan pujian. Jadi selalu ada yang ingin dipuji, di hadir pagi, dia mengerjakan tugas, tapi selalu dengan pujian, ya. Ada juga. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Kadang-kadang guru juga ada yang melakukan itu. Kamu gak malu melakukan hal itu? Coba kalau orang tua kamu tahu, apa yang akan mereka bayangkan? Kita membuat anak itu merasa dirinya bersalah dan malu. Ilusi seperti itu yang kita lakukan kepada anak untuk menumbuhkan disiplin positif caranya. Ada yang seperti itu. Yang berikutnya juga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru adalah orang yang dewasa. Jadi kadang-kadang kita memaksa murid kita. Kamu datang pagi, kamu harus berpakaian rapi. Mereka mau melakukan itu karena ada sebuah paksaan dari orang dewasa. Jadi tidak semestinya disiplin itu berasal dari luar harusnya. Mereka harus disiplin dari diri sendiri yang diharapkannya. Ini kurang lebih teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya. Berikutnya, bagaimana seseorang bisa berubah daripada
stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya. Kita lihat di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kalau kita ingin berubah perlahan, ubah aja sikap kita sedikit-sedikit. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realisasi. Dulu kita suka menggambarkan bahwa murid adalah seperti kertas putih yang bisa dicoret-coret oleh orang dewasa. Padahal itu salah, itu tidak boleh. Murid adalah pribadi yang unik sesuai dengan karakter dirinya masing-masing. Orang dewasa di sini guru hanya bisa membimbing dan menuntunnya dengan pendidikan yang baik, dengan menerapkan contoh-contoh teladan yang baik, dengan penerapan budi pekerti yang baik. Jadi itu harapannya. Jadi bukan kita memaksa murid itu menjadi apa yang kita inginkan, bukan. Tapi biarkan mereka menjadi apa yang mereka inginkan, tapi kita hanya membantu dan menuntunnya supaya mereka bisa menjadi apa yang mereka harapkan. Karena tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan bukan harus menghasilkan sebuah produk karya atau menjadi orang yang sukses berhasil dengan pekerjaannya. Tapi mereka sudah senang, bahagia, dan selamat. Itulah tujuan utama pendidikan sesuai dengan pemikiran KHD. Baik Bapak Ibu, berikutnya disiplin. Kurang lebih ini ya, disiplin. Kadang-kadang kita mendengar kata disiplin itu dengan sebuah pemakna ketidaknyamanan. Kalau disiplin itu biasanya kita merasa tidak nyaman. Sedangkan Bapak pendidikan kita KHD mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Jadi untuk anak-anak mungkin mereka belum bisa disiplin, itulah tugas kita. Bagaimana cara mendisiplinkan mereka dengan cara yang sesuai, dengan pemberian disiplin yang positif. Adapun kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mardika iku jarwanya. Nora mung lepasin pamreh ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi jangan diartikan merdeka itu kita bebas melakukan apa-apa, tapi kita juga harus bisa cakap memerintah diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu, untuk makna disiplin. Baik, selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Minta tolong Bapak Ibu, kalau kebajikan universal itu apa? Kebajikan. Apa? Kebajikan. Keadaan. Pokoknya kebajikan itu kebaikan. Umum aja ya. Kalau universal seluruhnya ya. Jadi kebajikan universal seperti ini. Universal itu bisa diterima oleh semua orang. Contoh seperti ini. Matahari terbit dari timur, itu universal. Jadi tidak akan berani orang yang melawannya atau tidak sesuai dengan itu. Itu adalah universal. Ya, matahari terbenam di sebelah barat, itu adalah universal juga. Ya, baik. Minta bantuannya kalau untuk kebaikan universal yang ada di kita apa kira-kira? Kebajikannya yang ada di profil pelajaran Pancasila yang kita pahami itu apa Bapak Ibu? Kebajikan universal yang pertama kita itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya
itu ya. Nilai kebajikan universal yang kita pahami di sini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya minta contohkan satu-satu. Coba Pak, kalau yang contoh dari beriman bertakwa, kegiatan sekolahnya apa contohnya? Pengajian setiap hari Jumat, itu contoh sederhana aja ya. Berdoa sebelum belajar. Oke. Membaca Asmaul Husna. Baik ya, kurang lebih itu ya kalau untuk yang beriman dan bertakwa. Coba Pak minta tolong lagi Ibu yang mandiri. Kalau mandiri contohnya membersihkan kelas. Apa lagi? Mandiri. Melakukan sesuatu tanpa perintah. Kalau ada tugas. Mengerjakan tugas. Ya. Mengerjakan tugas sendiri, tidak mencontek. Itu salah satu dari yang diharapkan adalah mandiri, dari dimensi mandiri. Coba kalau berikutnya bernalar kritis, gimana itu? Bertanya saat belajar, ya bertanya. Nah bertanya ya, jadi bertanya adalah udah bernalar kritis ya. Jadi usahakan anak-anak untuk mau bertanya. Kita membuat peluang mereka untuk mau bertanya, ya. Berikutnya adalah berkebinekaan global. Apa maksud dari ini? Apa? Pandai bergaul. Iya, bergaul dengan semua orang. Kalau mungkin di kita ini apa? Homogen ya. Kita hampir hanya satu ya. Kebanyakan kalau muslim semua ya. Tapi kalau yang heterogen, kalau yang sudah bercampur harus bercampur. Mau suku Batak, suku Sunda, Jawa harus mau bergaul. Tidak mau misalkan suku Papua ya. Bahasanya apa? Agama Kristen, Hindu, Buddha. Kita mau bergabung. Jadi tidak membuat hal yang berdasarkan syarat pribadi ya. Berikutnya yang bergotong royong, contohnya apa kira-kira kalau di sekolah kita? Oh ya, bersih-bersih lingkungan setiap hari Sabtu bersih. Apalagi kira-kira? Piket kelas ya, walaupun itu sudah dibagi, itu adalah gotong royong ya. Piket kelas adalah gotong royong ya. Nah yang terakhir katanya dari dimensi konkret Pancasila adalah kreatif. Kira-kira apa nih Bapak Ibu kalau kreatif itu? Ya betul. Contoh seperti kelas ini dihias, dibuat indah, itu adalah contoh nyata dari kreatif. Jadi kelasnya oleh mereka didekorasi sebagus dan sebaik mungkin agar tujuannya belajarnya nyaman. Ya, itu ya Bapak Ibu untuk kebajikan universal ya yang kita yakini di sekolah. Oke, berikutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Minta bantuannya lagi nih. Apa sih motivasi itu? Ya, betul Bapak. Dorongan. Semuanya kita butuh dorongan. Semua pasti ada motif. Biasanya kalau dalam kasus-kasus itu motifnya apa? Kalau dalam pidana itu ya. Motifnya apa? Ada. Contoh sekarang yang nyata kemarin seperti yang dibakar itu ya, ada motifnya ya, dasarnya seperti itu. Jadi motivasi untuk melakukan itu. Padahal kalau tidak mengontrol itu, motivasi negatif itu akan menjadi sebuah musibah atau bencana. Makanya di sini pentingnya mengontrol motivasi. Berikutnya, hukuman. Kita suka menghukum, tapi sulit untuk menjelaskan hukuman. Apa kira-kira kalau hukuman?
Gimana Bu? Sanksi balasan dari sikap Balasan dari sikap seseorang. Balasan ada ya. Pokoknya di balasan nggak apa-apa Bu ya. Kita terbuka ini balasan. balasan ya dari sikap seseorang yang negatif langsung. untuk membuat serat. Oh ya, tindakan untuk membuat jerah, menghukum ya, misalnya hukuman. Oke, berikutnya penghargaan. Apa sih penghargaan? Reward itu bahasa Inggrisnya apa? Apa kira-kira kalau kita jabarkan itu penghargaan? Iya, pujian boleh juga ya, apresiasi terhadap sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, jadi ada sebuah penghargaan. Nah, kalau yang restitusi, apa tahu restitusi Bapak Ibu? Apa taunya retribusi? Beda ya, retribusi itu dengan restitusi beda. Di sini makna restitusi adalah penguatan positif. Nanti saya akan jelaskan tentang restitusi, tentang penguatan positif. Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat, bisa dilihat di sini bahwa saya akan bacakan ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti mereka yang inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang disebut dengan restitusi. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu ternyata tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi kalau hukuman itu ternyata tiba-tiba dan tidak terencana. Contohnya tiba-tiba anak itu datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kesiangan, kamu lari lapangan 5 kali. Itu adalah sebuah hukuman. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu refleks yang diberikan oleh guru kepada mereka. Oke, berikutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi biasanya diberikan ya terhadap murid, tetapi dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Contohnya kayak gini aja lah yang paling gampang, kalau konsekuensi bedanya dengan hukuman. Murid itu sudah tahu. Contohnya gini, murid itu menaburkan air minum di meja. Apa yang kita minta kepada dia? Membersihkannya. Jadi itu adalah konsekuensi karena dia sudah menaburkan air di meja, dia harus membersihkannya. Ya. Jadi itu disebut dengan konsekuensi ya. Jadi bedanya kalau hukuman tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi mah sudah tahu mereka itu kira-kira apa, sudah dilibatkan sebelumnya murid itu. Kalau yang berikutnya adalah restitusi, adalah diberikan penguatan positif tentang kesalahannya ya. Nanti kita akan perdalam. Oke, di sini contohnya nih, restitusi yang akan saya contohkan seperti ini. Saya menyontohkan murid saya yang bernama Amsor. Saya kemarin ambil dari segitiga restitusi. Amsor berlari dengan kenapa itu nama siapa yang itu ya, Anissa ya. Amsor anggap bercanda dengan Saiful. Dia berlari dan dia menabrak Anissa. Anissa terjatuh dan menangis. Akhirnya Amsor itu saya panggil kalau restitusi itu. Kalau hukuman saya akan beri hukuman langsung. Kalau konsekuensi saya akan memberikan apa? Apa dia harus ganti atau apa? Tapi kalau restitusi, Amsor itu diajak berdialog. Pertama, Amsor akan saya tanya, apa yang terjadi tadi? Amsor akan bilang seperti ini, Pak. Saya tadi bercanda dengan Saiful. Tak sengaja saya menabrak Anita.
dia terjatuh. Nah, itu pertama kronologinya. Berikutnya saya akan menyetabilkan identitas. Yang pertama itu, saya akan tanya supaya meredam ansor. Sebagai guru saya akan mengatakan berbuat salah itu wajar. Oke, baiklah, berbuat salah itu wajar kepada ansor. Berikutnya yang kedua, saya akan validasi tindakan yang salah. Oke, berikutnya saya akan tanyakan, kamu pasti bisa melakukan yang lebih parah ya kepada Amsor. Amsor bilang, iya Pak, untung saya tadi Anita tidak apa-apa. Coba kalau Anita sampai cedera parah, pasti saya akan didatangi oleh orang tuanya. Oh, seperti itu. Baiklah. Terus berikutnya saya akan menanyakan keyakinan kepada Amsor. Menurut kamu apa yang harus kamu yakini dengan kita? Oh Pak, menurut keyakinan kelas kita, sekolah kita harus saling menyayangi, menghargai, dan menjaga keselamatan. Oh baiklah kalau seperti itu. Kalau seperti itu, apa tindak lanjut yang akan kamu lakukan, Amsor? Amsor akan mengatakan, saya akan mendatangi Anita, saya akan meminta maaf, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan menjadi pribadi yang menghargai dan akan menjaga keselamatan diri dan teman-teman saya. Itulah kalau bedanya restitusi adalah ada dialog. Kalau hukuman tidak, tapi hanya langsung tanpa terencana ya, dan tidak disukai oleh murid. Kalau konsekuensi sama, tidak nyaman tapi dalam jangka yang pendek, tapi murid sudah tahu apa konsekuensinya. Kalau restitusi itu yang ketiga yang diharapkan. Jadi kalau ada kesalahan murid, jangan langsung kita hukum. Jangan tanya dulu ya. Itu memang prosesnya seperti itu. Itu untuk kegiatan tadi ya, restitusi, hukuman dan penghargaan. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita sudah ramai sudah membuat tentang keyakinan kelas kita. Dikatakan di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita bedakan dulu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Baik. Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawabannya, contoh saya tanya dulu ke Pak Dede. Pak, mengapa Bapak memakai helm saat berkendara? Supaya apa? Keselamatan aja ya. Yang penting bukan kebahagiaan kita ya. Ya untuk keselamatan. Baik. Coba nanti ke Ibu Yanti ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan? Kira-kira untuk apa kira-kira Bu melakukan itu? Untuk kebersihan ya. Kesehatan. Dan supaya apa kalau udah sehat? Udah sehat setiap hari sekolah ya. Ya ada Bu ya, supaya selamat juga Bu ya. Kalau udah bersih, sehat, tapi buatkan selamat. Dan kalau udah selamat ya Ibu pasti akan selalu datang ke sekolah ya. Selamat ya. Nah, nilai-nilai keselamatan kesehatan inilah yang disebut dengan sebuah keyakinan. Makanya tidak menyebutkan dengan peraturan kelas. Makanya kita harus membuatnya adalah keyakinan kelas. Intinya itu supaya kita bisa meyakini tentang hal-hal yang kita yakini. Gimana Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Ya, terima kasih ya. Keyakinan kelas ya. Kita lihat tentang kita bahas untuk keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan, lebih abstrak, ya lebih mendalam dari peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, berarti harus yang umum universal itu. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Pak, bingung saya, positif negatif seperti apa contohnya? Sepertinya gini nih.
Contoh kalau tidak buang sampah gimana kita biasanya membuat perintahnya Bu, peraturannya? Kalau ini Supaya bersih kelas kita. Buang sampah. biasanya sebelumnya kata itu selain itu Pak ya. Anak bapak pembina. Biasanya kita akan mengatakan jangan buang sampah sembarangan. Untuk keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata yang negatif, jangan atau tidak. Makanya kata pada tadi itu kita dengan kata yang positif berarti apa Pak tadi itu? Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Gunakan helm saat berkendara, ya. Atau dilarang meludah di dalam kelas, jangan juga menggunakan seperti itu ya. Jagalah kelas tetap nyaman, minimal berarti dengan jangan meludah. Berarti kalimatnya jangan pakai don. Iya, berarti kalimatnya jangan yang negatif aja. Oke, berikutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu membuat keyakinan kelas sampai 20. Tidak akan cukup dan anak-anak akan pusing. Yang sederhana saja, yang mudah dipahami bisa dilaksanakan. Buanglah sampah pada tempatnya, misalkan tertib saat belajar, saling menghargai, datang tepat waktu, ya. Jadi jangan sampai lebih dari 10 atau terlalu banyak, diusahakan. Berikutnya, semua keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, misalkan kalau di kita jangan berjalan di trotoar, ada tidak trotoar? Tidak ada ya, tidak ada. Jadi harus yang diterapkan sesuai dengan lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi tidak boleh hanya oleh guru saja, tapi libatkan oleh semua murid aja muridnya. Kira-kira menurut kamu ini seperti apa? Keyakinan kelas yang ingin kita yakini bersama-sama. Nanti curah pendapat, nanti kita di situ pilih keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh warga kelas di situ. Berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau udah 6 bulan kita refleksi dan evaluasi. Apa sih misalkan yang kurang? Sudah bagus atau belum? Nanti kita obrolkan lagi dengan kelasnya di situ ya. Di sini tentang kelas ya, pembentukan keyakinan kelas. Nah untuk prosedurnya pembentukan keyakinan kelas dan sekolah itu satu, semua mencatatkan masukan dari murid di papan tulis aja semuanya di sini. Mencatat keyakinan apa yang mau. Jangan buang sampah sembarangan, misalkan. Jangan ribut saat belajar, misalkan kalimat yang sebelum selesainya ya. Kalimat masih negatifnya. Terus jangan makan dan minum di kelas. Jangan memakai sendal saat sekolah. Nah nanti di situ sudah kumpul, dirubah menjadi kalimat positif oleh gurunya di situ. Didampingi dengan anak-anak semuanya. Ya. Misalkan kalau jangan memakai sendal berarti ke sekolah, berarti ke sekolah menggunakan seragam dan tata tertib yang berlaku aja ya. Oke, terus misalkan jangan makan dalam belajar, makan dan minum saat jam istirahat, gitu aja. Hanya mengganti dengan kalimat yang positif, ya. Mempersilahkan warga sekolah, murid-murid sekolah untuk bercurah pendapat. Tadi peraturannya. Nah kalimat negatifnya kita rubah tuh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Diganti menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi hal-hal yang positif saja. Tinjau kembali daftar curah pendapatnya yang sudah dituliskan oleh anak-anak. Berikutnya tinjau ulang keyakinannya ya. Minimal ada 3-7 prinsip keyakinannya. Jadi yang disebut keyakinan itu seperti keselamatan, tadi itu kesehatan, keamanan, kenyamanan, itu adalah keyakinan kelas. Berikutnya setelah keyakinan selesai, maka semua dipersilakan meninjau ulang dan disetujui dengan menekan keyakinan kelas. Kalau sudah dibuat, tolong di bawahnya diberikan tanda tangan anak-anak. Mereka untuk tanda tangan dalam kelas 9A, 9B, 9C, tanda tangan masing-masing sesuai dengan kelasnya masing-masing. Berikutnya, keyakinan sekolah dan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding dan di tempat yang mudah
dilihat oleh semua kelas itu. Boleh di pinggir atau di belakang atau di depan. Jadi ditempelkan ya keyakinan kelas itu di kelas. Jangan ditempelkan di rumah ya, dibawa di kelas saja. Oke, itu tentang prosedurnya. Nah, ya, Bapak Ibu itu tuh keyakinan kelas. Nanti untuk sesi tanya jawab kita terakhir ya. Tenang, ada masih 2 jam ya. Baik, kebutuhan dasar manusia. Tadi itu apa, Pak? Saya lupa. Kebutuhan dasar. Ya, Pak Dede, kebutuhan dasarnya apa? Sandang, pangan, papan. Oke, berarti yang pertama itu survival, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup pasti kita harus makan dan minum. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Jadi nggak usah kita berhayal tinggi kalau belum makan dan minum. Ya. Bukan primer. Jadi bahaya kata ibu tadi di sini ya. Jadi pertama makan dan minum itu kebutuhan dasarnya. Nah, berikutnya apa lagi? Singkat ya, posisinya tadi kesenangan. Bapak Ibu itu butuh kesenangan. Bagaimana mendapatkan kesenangan? Healing. Melakukan hal-hal yang kita sukai, tapi tetap harus punya duit. Iya. Pak Dede melakukan hal yang kita sukai, traveling, healing, terbawa duit mah hanya halu, menghayal, ya. Pentingnya di situ ya. Jadi kesenangan, kita butuh kesenangan. Kasih sayang, itu sangat masuk sekali. Manusia itu butuh kasih sayang, dan itu yang saya rasakan adalah kepada Amsor. Amsor itu keras karena itu dia kurang kasih sayang. Iya, bisa percontohan saya itu Amsor itu. Dia melakukan hal yang aneh karena itu dia butuh kasih sayang. Kalau bertahan hidup dia sudah makan dan minum. Cuma dia itu kurang kasih sayang dan dia butuh kesenangan. Jadi kesenangan seperti itu dia. Kita harus memberikan lebih perhatian ya. Saat pelajaran kan dia pingsan atau apa karena kejang-kejang, dia cari perhatian ya, ingin ditanya oleh Pak Dede. Tapi kalau disuruh ke depan untuk membaca atau apa gitu dia pasti pingsan. Atau kejang-kejang. Ya itu butuh kasih sayang gitu Pak. Ya berarti oleh Bapak tanya dulu kenapa bisa seperti ini ya. Oke, kita lihat. Nah, ternyata ini ya posisi kontrol kita itu semuanya kebutuhan dasar manusia. Pertama pasti bertahan hidup di tengah-tengah, makan minum ya. Yang keduanya kita boleh sebut kasih sayang dulu dan rasa diterima ya Bu. Jadi ingin semuanya kita disayangi dan diterima sebagai murid kepada kita semuanya. Sayangi anak-anak kita ya, mereka ingin diterima oleh kita semuanya. Kadang-kadang kita hanya memilih murid-murid yang pintar atau apa saja, selalu kita datangi itu tugas. Tapi yang tertinggal kadang-kadang kita biasakan aja. Iya, misalkan contoh ke Desi, saya tahu Bapak Ibu mencuekan misalkan ya. Jadi harusnya itu yang lebih diterima oleh Bapak Ibu. Kesimpulannya jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih. Sayangi dan terima mereka dengan apa keadaan mereka apa adanya. Ya. Jadi setelah belajar ini Bapak dan Ibu nggak usah marah dengan Amsor, walaupun banyak melakukan kesalahan. Karena dia ingin itu pada ya kasih sayang. Coba Pak Eda berikan kasih sayang. Nanti yang mengajar kelas 9 kan bisa ya. Iya. Oke, berikutnya adalah kebebasan. Mereka ingin bebas, tapi bebas di sini bukan bebas ini. Mereka tidak mau ada tekanan. Jadi jangan sampai kita ke kelas, awas ya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas dari Bapak, kamu akan push up 5 kali atau keliling lapangan 7 kali. Jadi jangan merasa tertekan. Tidak usah dengan tekanan dalam melaksanakan sebuah tugas, ya. Tapi tetap caranya dengan kasih sayang itu Pak Dede. Tolong ya, kerjakan tugas yang Bapak kerjakan dulu. Tolong nanti.
Kalau ada kesulitan silakan hubungi teman bapak atau siapa gitu aja ya. Bisa ya. Oke, berikutnya adalah kesenangan. Nah ini kebutuhan dasar manusia ya. Bohong, semuanya kita butuh kesenangan. Kesenangan bahagia sama itu. Kesenangan beda. Kalau kebahagiaan itu lebih tinggi. Biasanya terakhir, bahagia dunia akhirat. Sebab tidak ada yang senang dunia akhirat kan? Ya, tidak ada yang kesenangan dunia akhirat tidak ada. Tapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kebahagiaan itu tingkat yang paling tinggi. Kalau senang dengan banyak hal, tapi kalau bahagia itu dalam hati, merasa dirinya bahagia. Boleh tanya ke Ibu Ila, Ibu Ila udah merasa bahagia dalam hidup Ibu? Sedang. Iya jujur, ya betul lah, jujur, sedang lah. Masih ada hal yang masih belum kita capai, betul Bu. Kalau Pak Rika kira-kira sudah bahagia dengan hidup Bapak? Sudah, alhamdulillah. Luar biasa sekali Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak Rika. Iya, silakan Pak. Oh iya, kalau Pak Rika bahagia belum? Kalau saya sih selalu bahagia karena menyusuri apa yang ada. Tapi sangat, yang saya tahu Bapak sangat beda dengan kehidupan Bapak. Maaf ya, tapi Bapak ya itu jawaban Bapak, betul saya hargai itu ya. Sudah bisa bersyukur luar biasa. Ternyata Pak Rika sudah bahagia ya. Padam gimana tadi? Sudah bahagia? Masih ada beban. Wajar, namanya juga jelema atau manusia ya. Masih ada beban kan. Berikutnya penguasaan nih, kita butuh penguasaan. Maaf, memang cocoknya penguasaan itu dengan sebuah jabatan. Contoh Pak Kepala, dia bisa menguasai kita. Ya, tapi dalam hal yang positif, bukan hal yang lain, butuh penguasaan. Bapak juga butuh penguasaan. Bapak kan senang kalau bisa menguasai kelas. Kalau murid tidak ribut, aman, Bapak merasa senang. Itu penguasaannya. Tapi Pak saya punya jabatan besar ketua tapi disuruh-suruh sama Bu Yanti. Oh, gitu. Nah, berarti betul. Mereka butuh, Bapak Ibu itu butuh penguasaan. Jadi mereka ya, Bapak Ibu guru kemarin ingin menguasai Pak Dede. Ya. Nah, itulah secara langsung mereka tidak punya jabatan, tapi mereka ingin menguasai. Itu kadang-kadang penguasaan tidak terasa. Kita ingin menguasai orang lain dengan mengontrol mereka. Pak Dede, buat kali ini, buat kali itu adalah bentuk penguasaan. Ya Pak ya. Nah itu ya untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita lihat berikutnya, dunia berkualitas. Ini yang diharapkan untuk kita semua. Murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia kualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan, memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kurang lebih yang kita harapkan adalah tadi nilai kebajikan yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kurang lebih dunia berkualitas itu ini harapannya seperti ini. Jadi kita harus bisa memberikan teladan yang baik kepada murid-murid kita, interaksi yang baik, yang positif, ya, dan usahakan untuk memberikan restitusi setiap masalah mereka. Jangan kita memberikan selalu hukuman. Jadi supaya mereka ada interaksi yang baik dengan kita, karena mereka juga punya dunia mereka masih ada di depan kita. Bukan kertas putih yang harus kita sesuai keinginan kita, tapi biarkan keinginan mereka yang kita tuntun dan bimbing. Baik, ini ya. Berikutnya adalah posisi kontrol. Orang dewasa atau guru, ya. Oke, nih kurang lebih Bapak Ibu nanti ini masuknya kemana ya tentang posisi kontrol. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang umum dan bisa diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun alasan dalam melakukan kontrol dalam berdisiplin di sekolah. Kita lihat, ada guru atau orang tua yang memberikan posisi kontrol sebagai penghukum. Dia akan mengatakan ini contohnya.
patuhi aturan saya. Atau dua kata, awas ya. Kita bilang seperti itu berarti kita sudah masuknya adalah penghukum, walaupun kita belum melakukan hal itu. Yang kedua, kamu selalu salah. Berikutnya, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kita kalau guru yang seperti ini, dia maksudnya adalah penghukum. Kalau suka bilang awas ya, yang dihindari. Tapi kita kadang-kadang kita tidak sadar. Berikutnya, pembuat merasa bersalah. Ada siswa yang melakukan kesalahan, kita akan bilang begini, ibu atau bapak sangat kecewa dengan kamu. Kamu terlalu. Itu supaya mereka merasa bersalah. Berikutnya, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu. Gitu-gitu lagi pekerjaan kamu. Ini membuat merasa bersalah. Berikutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu? Jadi bisa mungkin karakter ini, ungkapan ini adalah membuat murid itu merasa bersalah. Berikutnya, ada guru juga yang bisa berperan sebagai teman. Akan bilang seperti ini, guru itu kalau posisinya teman, ayolah bantu demi bapak. Kalau ada yang melakukan kesalahan, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bantu bereskan. Itu adalah kontrol kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Guru dengan atau orang dewasa yang menempatkan kontrolnya dengan pemantau, dia akan mengatakan seperti ini. Coba peraturannya seperti apa? Kamu memakai sepatu tidak warna hitam. Dia akan mengatakan, coba peraturannya apa? Kamu tahu tidak? Atau mengatakan, apa yang telah kamu lakukan? Kamu ke sekolah memakai sepatu putih. Berikutnya, sanksi atau konsekuensinya apa coba? Kamu memakai sepatu putih. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang pemantau. Berikutnya adalah posisi sebagai manajer. Nah, di sini kalau guru sebagai manajer, guru itu akan memberikan proses dialog kepada murid saat dia melanggar disiplin atau melanggar tata tertib. Guru itu akan berkata, apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi itu adalah untuk menanyakan keyakinan. Ya, ada yang sebagai manajer. Baik ya, sepertinya kalau untuk pemaparannya segitiga restitusi tadi harus saya sampaikan terakhir segitiga restitusi, yaitu adalah memberikan penguatan positif dalam proses dialog. Jadi tolong ya nanti kalau bisa diaplikasikan kalau ada masalah. Yang pertama, langkahnya ada 3. Pertama, stabilkan identitas. Jadi kalau misalkan kesalahan jangan langsung dasar kamu, awas ya, kamu udah melakukan itu. Tanya dulu. Boleh kalimatnya, tidak ada yang manusia yang sempurna. Dengan nada tapi nada juga berpengaruh Pak ya. Jangan sampai bilang di depan, tidak ada manusia yang sempurna. Itu mah jadi kesannya bukan menstabilkan, malah seperti emosi. Sekarang kita bilang tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan saat seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kalau ada kesalahan, berikutnya Bapak akan tanyakan yang salahnya. Kamu pasti punya alasan ya melakukan hal itu. Jelaskan oleh anak itu. Terakhir Bapak tanyakan lagi, apa nilai-nilai yang kita percayai tentang kelas dan sekolah kita. Jadi ajaklah anak itu untuk berdialog ya dalam proses segitiga restitusi. Oke, Pak ya. Itu sementara pemaparan dari saya dan minta tolong ya untuk terakhir tentang bertanggung jawab ya, Pak. Silakan Pak. Dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Tes. Itulah tadi penyampaian budaya positif oleh Bapak Opik Adrian dengan pemaparan yang sangat baik dan sudah sangat rinci ya, sehingga mudah untuk kita pahami. Berikutnya itu adalah sesi tanya jawab. Jadi apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan ke pemateri kita. Mangga Bapak Ibu. Langsung dijawab, bisa direspon? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan berikan pertanyaan. Kalau ada sekiranya hal-hal yang belum dipahami atau yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih kesempatannya untuk bertanya pada kegiatan pemaparan terkait dengan budaya positif oleh Pak Rian. Saya ingin bertanya terkait dengan budaya positif ini langsung pengaplikasian atau permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Kalau misalkan ada siswa melakukan kesalahan, apakah tindakan restitusi itu adalah tindakan yang paling baik dilakukan oleh guru sehingga akan merubah perilaku siswa. Terus bagaimana kalau misalkan melakukan tindakan dengan hukuman dan satu lagi tadi nama Ustaz? Konsekuensi. Apakah tindakan yang dilakukan oleh guru melakukan bagian dari melanggar aturan mungkin ya, atau apakah diperbolehkan saat ini ya untuk melakukan tindakan kepada siswa, mendisiplinkan siswa dengan tindakan hukuman dan konsekuensi? Apakah harus dengan restitusi saja gitu? Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik ya, terima kasih kepada Pak Riga ya atas pertanyaannya tadi ya. Yang pertama itu tadi tentang Pak? Apakah restitusi itu tindakan yang paling baik? Oke, restitusi dari 3 itu ya, dari hukuman, yang keduanya konsekuensi dan restitusi. Yang ketiga, kenapa memilih restitusi? Di sini dianjurkan adalah menurut saya pribadi adalah yang paling baik karena di situ ada proses dialog dengan 3 hal itu. Yang pertama kita akan menstabilkan identitas, kesalahan anak itu seperti apa, diajak ngobrol dulu. Yang keduanya validasi tindakan yang salahnya itu apa dari anak itu. Yang ketiga kita menanyakan keyakinannya kepada dia supaya memberikan penguatan positif kepada dia. Kalau kita berikan hukuman, ya selesai, nanti dia sudah ditanggung di depan kita. Tapi di belakang atau ke depannya dia merasa marah atau dendam, walaupun dia masih anak akan punya trauma pada dia ke depannya, ya. Karena sudah berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Mereka sudah lebih paham. Dan yang kedua tadi, apakah harus hukuman, boleh tidak, konsekuensi atau restitusi? Nah memang ada juga, tapi kalau hukuman sebaiknya dihindari. Tapi kalau konsekuensi bisa, karena itu hanya memberikan kenyamanan yang pendek aja. Contohnya, anak itu melemparkan sapu keluar. Konsekuensinya apa kalau melemparkan sapu? Simpan lagi ke tempatnya. Atau dia bercanda mematahkan sapu itu, sapunya sampai patah. Apa yang dia lakukan? Tolong ganti kembali sapu itu. Tapi selesai, ya. Kalau hukuman itu tiba-tiba tidak rencana dan menyakitkan biasanya untuk murid. Nah kalau restitusi memang harus ada dialog, tapi memang sangat dianjurkan ya. Tapi yang saya pahami konsekuensi bisa dipahami, bisa diterima, dan kalau yang restitusi sangat bisa diterima. Tapi kalau hukuman ya saya menolak untuk memberikan hukuman gitu Pak. Bagaimana itu Pak? Terus kalau hukuman, guru melakukan hukuman Ya. apakah guru itu melakukan tindakan yang tidak sesuai gitu? Atau guru itu melakukan hal yang apa ya? Artinya kalau
kalau misalkan itu melakukan hukuman, bukan hukuman, apakah masih dianjurkan atau dibolehkan? Oke, baik ya, saya. Ada next diskusi lah gitu. Iya. Nah, di sini dari 5 posisi kontrol secara tidak sadar kadang kita melakukan itu. Sama saya juga Pak. Kadang bilang, awas ya kalau kamu melakukan itu lagi. Jadi hukuman itu bukan hanya kita menyuruh push up atau misalkan lari atau keluar kelas saat belajar, hanya bilang gini aja, awas ya. Secara tidak sadar kita sudah memberikan hukuman verbal. Jadi mereka awas ya. Wah, mereka udah merasa tertekan. Hanya bilang seperti itu ya. Ya. Padahal tujuan kita untuk apa Pak? Untuk mendisiplinkan anak. Hukuman itu untuk hal yang baik padahal. Tapi di sini dari 5 posisi itu ya penghukum, membuat rasa malu, sebaiknya sangat dihindari sekali. Tapi kalau untuk sebagai teman, sebagai pemantau, apalagi sebagai manajer itu sangat disarankan. Jadi silahkan pilih dari 5 itu. Tapi hindari kalau misalnya untuk yang membuat rasa malu. Ada penghukum, ya. Tapi memang setelah tidak sadar kita melakukan itu ya. Bilang awas saja. Berarti Bapak Ibu itu sudah menjadi penghukum hanya lewat kata-kata. Baik, itu ya. Pak Liga, terima kasih sekali ya. Silakan Ibu ke Bapak yang lainnya. Silakan Pak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan. Jadi kalau untuk tadi varian ya, kalau untuk budaya positif tindakan restitusi itu tindakan yang paling tepat ya, yang kita terapkan untuk anak-anak ya. Berikutnya silakan, atau ada pertanyaan lagi? Bu Yanti, Bu Is, Bu Yanti. Tes 1, 2, 3. Video, stop video. Sedikit bertanya ya, kan tadi nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas itu, apakah keyakinan kelas itu penting bagi terbentuknya budaya positif di sekolah? Kalau misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, nanti apakah keyakinan kelas itu akan membentuk ya budaya positif di sekolah? Gitu. Baik, terima kasih ya. Apakah keyakinan kelas itu akan membentuk budaya positif di kelas atau di sekolah kita? Ya. Oke, kita harus pahami untuk merubah sesuatu kita butuh perubahan. Dan salah satu cara perubahannya adalah dengan membentuk atau membuat keyakinan kelas, ya, dengan melibatkan semua warga kelas yang ada di situ. Jadi ini adalah salah satu usaha. Dan pasti prosesnya tidak akan sebentar, pasti akan lama ya. Nah, yang diharapkan dari keyakinan kelas tidak akan selesai 1 bulan atau 2 bulan. Minimal 1 semester, 2 semester, tapi kedepannya minimal kita sudah punya program yang kita buat, yang kita harapkan. Nanti insya Allah seiringnya waktu, kalau semuanya sudah meyakini, semua kelas dan warga sekolah, budaya positif itu saya yakin akan bisa terjadi di sekolah kita, di SMP Negeri 1 Cigelis. Jadi jawabannya adalah saya yakin dengan penerapan keyakinan kelas yang secara konsisten disepakati oleh guru dan murid, budaya positif akan mudah diterapkan dan bisa dilaksanakan. Itu. Ya, berikutnya masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu yang lainnya? Bu Siska? Sudah, kalian? Ya, itulah tadi sesi tanya jawab.
Yang berikutnya, kegiatan yang berikutnya adalah refleksi yang akan disampaikan oleh Pak Tia. Pada yang kami persilakan. Baik Bapak Ibu ya, setelah kita membahas tentang tadi budaya positif di sekolah kita sudah saya sampaikan, dan tadi Bapak Ibu terima kasih ya sudah berpartisipasi, terus bisa kita berdiskusi, berbagi. Memang tidak ada yang mudah, semuanya butuh proses, perubahan itu butuh proses. Dan yang saya pahami adalah 3 hal. Yang pertama harus ada komunikasi, yang kedua ada kolaborasi, yang ketiga ada koordinasi. Jadi minimal ini kita sudah berkomunikasi tentang budaya positif. Berikutnya kita kolaborasi, harus bekerja sama. Minimal untuk keyakinan kelas kita harus bekerja sama dengan murid. Jadi guru atau wali kelasnya dengan muridnya harus bekerja sama, harus mau menerima curah pendapat yang diberikan ya. Berikutnya adalah harus ada koordinasi. Koordinasi dengan siapa aja? Ya dengan rekan sejawat, dengan guru, dengan kepala sekolah, dan juga dengan komite sekolah ya. Jadi semuanya nanti akan bisa terbangun budaya positif yang kita harapkan, yang kita impikan bisa tercapai ya. Jadi kurang lebih kita hari ini sudah belajar tentang tadi disiplin positif. Yang kedua tadi apa itu? Tentang teori kontrol ya. Terus kita belajar tentang keyakinan kelas. Terus kita juga tadi membahas tentang segitiga restitusi ya. Kita ada beberapa mungkin buat jauh dari jelas ya. Tapi itu yang saya harapkan, saya sudah bisa menyampaikan dan kita bisa terapkan bersama, dan diskusi nanti bisa kita lanjutkan ya di kegiatan berikutnya ya untuk lebih mendalam. Sedikit ya, saya ingin sampaikan juga, mungkin Pak Dede belum hafal dengan pepatah Cina ya. Kalau yang lain sudah tahu, kalau yang belum ya saya sampaikan lagi ya. Takut beda dengan pepatah Cina ini. Bila kamu ingin senang atau bahagia 1 jam saja, tidurlah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin senang 1 jam tidur saja, akan senang 1 jam itu bahagia. Bila Bapak Ibu ingin senang 1 hari saja bahagia, mancinglah, mancing aja 1 hari, Bapak Ibu akan bahagia. Mancing 1 hari Bu, akan bahagia. Yang ketiga, jika Bapak Ibu ingin senang 1 tahun, habiskan warisan. Habiskanlah warisan. Tapi kalau nggak punya jangan. Ya. Kalau punya habiskan warisan, akan senang. Nah ini, bila Bapak Ibu ingin senang selama waktu yang lama, waktu yang panjang, gampang ya, berbuat baiklah. Itu aja. Jadi dengan berbuat baik kita akan senang dan bahagia. Mungkin tidak menerima sekarang, tapi akan maju ke depan. Ke siapa coba? Maaf, ke anak kita, ke keluarga kita akan diberikan kesenangan dan kebahagiaan. Walaupun hanya setitik saja, ya. Jadi itu. Jadi yang berikutnya adalah perbedaan itu bukan ancaman. Jadi kalau berbeda-beda pendapat, jadi jangan bukan ancaman. Justru perbedaan adalah kekayaan. Jadi dengan berbeda-beda sejujurnya kita itu kaya. Ya. Itu saja ya, Bapak Ibu ya. Untuk hari ini terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Rian yang sudah menyampaikan materi budaya positif. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan budaya positif tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya untuk anak-anak didik kita. Ya. Yang berikutnya sudah Pak Rian?
Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik segitiga, restitusi, oleh OPK Hidayat Rian, SPD, CGP Angkatan 10. Kasus 1. Baiklah, coba ceritakan apa yang tadi terjadi. Jadi gini Pak, Farah sama Absur lagi bercanda, terus nggak sengaja menangkap Diniar, dan Diniar terjatuh dan menangis. Kan saya nggak sengaja. Oh, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, namanya juga manusia. Padahal kamu bisa berbuat yang lebih parah, ya. Ya syukur aja itu tidak cedera Diniarnya. Coba aja kalau cedera, pasti saya merasa paling bersalah. Baiklah, coba apa yang kita percayai sebagai kelas dan atau sebagai keluarga. Kita harus saling menghormati dan menjaga keselamatan diri kita dan teman kita. Oh, baiklah. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Diniar dan saya akan menjadi pribadi saya. Pribadi yang patuh dan taat dan menjaga keselamatan diri saya dan teman saya. Oke, ya, baiklah, terima kasih. Baiklah, bagaimana perasaan kamu setelah kita melaksanakan praktik tadi? Baik Pak, saya memang melakukan kesalahan, tapi saya tidak marah karena Bapak selalu memberikan penguatan positif dan saya merasa diterima. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama. Kasus 2. Baiklah, coba bisa ceritakan apa yang terjadi. Jadi gini Pak, saya hanya ingin meminjam pensil kepada teman saya, tapi dia hanya menghiraukannya saja dan tidak meminjamkan pensilnya kepada saya. Akhirnya saya marah dan mengobrolkan meja. Oh, seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Baiklah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya hanya ingin meminjam pensilnya sebentar, tetapi dia tidak meminjamkan pensilnya kepada saya, padahal dia teman sebangku saya, Pak. Oh, ya mungkin juga istrinya tidak mendengarkan, atau dia juga mungkin sedang mengerjakan tugas dan pensilnya mungkin hanya satu. Oh, iya Pak. Baiklah, Kinas maunya jadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih baik dan penyabar. Oh, berarti apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya sekarang akan meminta maaf kepada teman saya karena saya telah melakukan hal tersebut dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Berarti harus jadi orang yang seperti apa? Saya harus jadi orang yang lebih baik dan penyabar dan juga tidak gampang terbawa emosi. Oh, baiklah, semoga sukses ya. Iya Pak, terima kasih. Baiklah, bagaimana perasaan kamu setelah hal tadi terjadi? Baik Pak, saya memang melakukan kesalahan, tetapi saya tidak marah karena Bapak malah memberikan tanggapan positif dan memberi penguatan kepada saya, dan juga saya merasa diterima oleh Bapak. Baiklah, terima kasih. Ya Pak, sama-sama.